Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan memberikan kunci jawabannya untuk post test topik yang keempat nih. Perencanaan pembelajaran untuk modul 1, di mana untuk modul sebelumnya atau topik 3 untuk profil pelajar Pancasila sudah saya selesaikan, dan linknya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Baik, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja videonya teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membahas untuk satu modul pada perencanaan pembelajaran SMA SMK untuk paket Ceng ya, dimana di sini ada 3 modul. Yang akan saya bahas adalah modul yang pertama dulu. Untuk kurikulum operasional satuan pendidikan SD atau paket A, SMP atau paket B, atau SMK, SMA SMK paket C. Nah, ini sudah saya kerjakan untuk visi misi lingkungan belajar latihan pemahaman. Teman-teman silakan saya serahkan sendiri ke sana ke teman-teman semua ya. Kemudian sampai merumuskan tujuan pembelajaran, ATP, TP, contoh merumuskan tujuan pembelajaran dan sebagainya, menyusun alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, sekarang saya tinggal post testnya saja di sini yang akan saya bahas. Mulai kerjakan post test di sini untuk modul 1. Nomor 1 dari 8 soal. Perhatikan langkah dalam penyusunan visi dan misi sekolah berikut. Yang satu adalah wawancara, B. Pemilihan informasi yang relevan, C. Analisis karakteristik atau konteks sekolah. 3 ya, 4 merumuskan misi sekolah, 5 merumuskan visi sekolah. Urutan yang tepat dalam penyusun visi dan misi sekolah adalah 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 5, 4, C 2, 1, 3, 5, 4, D 2, 1, 5, 4, 3, atau KE 1, 3, 2, 4, 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, ini menurut saya ya. Mulai dari wawancara, kemudian analisis karakteristik atau konteks sekolah, kemudian pemilihan informasi yang relevan, kemudian merumuskan visi sekolah, barulah yang kelima merumuskan visi sekolah. Nomor 2, budaya sekolah itu merupakan pola asumsi-asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Betul apa salah? Nah, ini jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah yang A. Benar nih. Yang ketiga, hal yang tepat mengenai capaian pembelajaran adalah A. Fokus pada kompetensi pengetahuan yang harus dicapai peserta didik, B. Dibagi berdasar fase sesuai kompetensi yang harus dicapai, C. Dimulai pada jenjang PAUD untuk kelas A atau KD, menjabarkan kompetensi yang harus dicapai di akhir kelas. Yang nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman semua. Jadi hal yang paling tepat mengenai capaian pembelajaran adalah menjabarkan kompetensi yang harus dicapai di akhir kelas. Nomor 4, informasi apa yang bisa didapat dari pemahami rasional dalam naskah capaian pembelajaran? A. Fokus utama, kompetensi, dan profil pelajar Pancasila. B. Ruang lingkup, karakteristik, dan profil pelajar Pancasila. C. Definisi, fungsi, dan ruang lingkup mata pelajaran atau KD, definisi, fungsi, dan karakteristik mata pelajaran. Nah, nomor 4 ini yang paling tepat adalah yang C gitu teman-teman semua. Jadi informasi yang bisa didapatkan dari memahami rasional dalam naskah capaian pembelajaran adalah definisi, fungsinya, kemudian ruang lingkup mata pelajaran. Lanjutkan nomor 5. Level taksonomi Marzano yang tertinggi adalah apakah A. Pemahaman, B. Analisis, C. Sistem diri, atau KD. Metakognisi. Yang nomor 5 yang paling tepat adalah yang C. Sistem diri ya. Level taksonomi Marzano yang tertinggi adalah sistem diri. Nomor 6. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika menulis tujuan pembelajaran dengan alternatif kedua adalah A. Mengidentifikasi kata kunci pada C, B, atau capaian pembelajaran, B. Mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya, C. Merumuskan tujuan pembelajaran, atau D. Memetakan alur tujuan pembelajaran. Nah, nomor ini yang paling tepat adalah yang A ya, mengidentifikasi kata kunci dari capaian pembelajaran. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan ketika menulis tujuan pembelajaran dengan alternatif kedua. Kemudian nomor berikutnya, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap merupakan penjelasan metode dalam penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ya, yaitu A. Pengurutan deduktif, B. Pengurutan hierarki, C. Pengurutan prosedural atau KD scaffolding. Nah, untuk soal nomor 7 ini yang paling tepat adalah yang D ya, scaffolding. Memberikan bantuan tapi tidak menyeluruh ya, hanya sebagian saja. Ini metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Nah, ini mengurangi bantuan, itu scaffolding namanya teman-teman semua. Lanjutkan. Bu Maria mengajar IPS di fase D. Saat menyusun ATP, Bu Maria dan rekan guru IPS dari kelas 7 sampai 9 mengatur agar tujuan pembelajaran yang lebih kompleks
diajarkan di kelas 8 dan 9. Mereka memfokuskan kelas 7 untuk pembelajaran yang lebih sederhana agar ada ruang bagi guru kelas 7 untuk membimbing murid-murid yang masih menyesuaikan diri fase C ke fase D. Metode pengurutan yang dilakukan oleh Bu Maria dan timnya adalah scaffolding, pengurutan deduktif, pengurutan dari mudah ke yang lebih sukar, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Ini jawaban yang paling tepat. Nomor 8 adalah yang C, pengurutan dari mudah ke yang sulit. Ya, jadi Bu Maria mengajar di fase D. Saat menyusun ATP, Bu Maria dan rekan guru IPS kelas 7 mengatur agar tujuan pembelajaran yang lebih kompleks diajarkan di kelas 8 dan 9. Jadi kelas atas nih, jadi ini mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit. Gitu nih. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, ini kalau memang teman-teman sudah mantap, tinggal dikumpulkan. Tapi kalau mau dirubah silakan. Tidak harus sama dengan apa yang saya kerjakan di sini. Oke, kita kumpulkan. Nah, ini tidak perlu mengulang teman-teman semua ya. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Model ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Nah, ini selesai akhirnya teman-teman. Nah, nanti berarti tinggal modul 2 nih. Modul 2 dan modul 3. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Selamat siang.